Halo Sobat Kontenpedia. Halo. Bertemu kembali dengan saya Bang Isal dan sebelah saya sudah ada Bang Zul. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai salah satu tokoh politik yang sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Pak Ridwan Kamil. Ya. Oke, mulai dari biografi Pak Ridwan Kamil, lalu ada karir Pak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, yang ketiga ada karir Pak Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yang keempat ada gaya kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, dan yang terakhir adalah political interest Pak Ridwan Kamil. Ya, betul sekali. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Pak Ridwan Kamil, Bang. Ya. Silakan. Dr. Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, lahir di Bandung, Jawa Barat 50 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1971. Merupakan seorang arsitek dan sekaligus politikus dari Indonesia, Bapak Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tanggal 5 September 2018. Ayah Bapak Ridwan Kamil yang bernama Dr. Aceh Misbah Muhyiddin, sarjana hukum yang berprofesi sebagai doktor dan juga dosen Fakultas Universitas Pajajaran. Setelah lulus pada tahun 1990, beliau mengambil kuliah S1 di Fakultas Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, dan berhasil lulus pada tahun 1995. Sejak kuliah, Bapak Ridwan Kamil dikenal aktif di berbagai kegiatan, baik kelompok-kelompok mahasiswa maupun unit kegiatan seni di kampusnya ITB. 4 tahun setelah menikah dengan Atalia Praratia, yang mana itu adalah istri beliau, Kang Emil mengambil dan melanjutkan studi masternya di Urban of Design University of California, Berkeley, tahun 1999 hingga 2001. Bapak Ridwan Kamil juga melanjutkan kuliah doktornya dengan mengambil Dr. Honoris Causa Dong A University di tahun 2019. Pada tahun kemarin, beliau mendapat musibah dengan berpulangnya anak beliau yang bernama Emeril Khan Mumtaz, anak pertama beliau. Sebenarnya tidak banyak berita atas nama almarhum, tetapi pada saat almarhum akan dimakamkan, banyak sekali pelayat yang mengantarkan jasad almarhum. Itu membuktikan bahwa beliau adalah orang baik dan selalu memberi manfaat yang positif kepada siapapun. Seperti itu. Oh, jadi Pak Ridwan Kamil ini dasarnya itu arsitek ya, bukan politik ya, Bang? Betul sekali. Oke, lanjut Bang. Pembahasan yang kedua itu ada karir Pak Ridwan Kamil sebagai wali kota. Bagaimana, Bang? Ya, pada tahun 2013, Kang Emil dicalonkan oleh PKS dan Partai Gerindra sebagai wali kota Bandung. Kang Emil menggandeng Odet Muhammad Daniel sebagai calon wakil wali kota, yang mana pada pemilihan tersebut mereka berdua unggul telak dari 7 pasangan lainnya dengan meraih suara sebanyak 45,24% dan menjadikan keduanya pemenang. Salah satu program kerjanya yaitu dengan membuat Bandung Command Center, yaitu sebuah pusat kendali kota Bandung dengan didukung oleh GPS tracking dan CCTV di berbagai tempat untuk memantau kondisi kota Bandung. Selain itu, berguna dalam rangka mewujudkan kota Bandung yang cerdas. Pada tanggal 4 Februari 2017, Kang Emil meresmikan jembatan pejalan kaki dari Ciamplas ke Taman Sari yang diberi nama Teras Ciamplas. Jembatan Teras Ciamplas yang dibangun dengan anggaran sebesar 45 miliar rupiah ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan Jalan Ciamplas. Teras Ciamplas memiliki panjang 450 meter yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona kuliner, souvenir, dan taman, serta mampu menampung hingga 180 pedagang. Seperti itu. Jadi salah satu program kerjanya yang besar itu ada Bandung Command Center itu ya, Bang? Betul sekali. Ya, itu untuk memantau setiap sudut kota Bandung agar masyarakatnya semakin aman dan nyaman. Lanjut nih, Bang. Karir Pak Ridwan Kamil saat menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat ini seperti apa, Bang? Ya, pada pemilihan umum Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan pada 2018 lalu, Ridwan Kamil atau Kang Emil diusung sebagai calon gubernur. Kang Emil menggandeng Bapak UU Ruzanul Ulum sebagai wakilnya dan didukung oleh P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jadwal pemilihan pada periode ini sempat dimundurkan karena mengikuti jadwal pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga pada bulan Juni tahun 2018. Berdasarkan peraturan yang berlaku, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di DPRD Jawa Barat yang bisa mengajukan sebagai kandidatnya. Sedangkan partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya apabila telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Bapak Ridwan Kamil dan Bapak UU Ruzanul Ulum
menjadi pasangan pertama calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftarkan ke KPUD Jawa Barat, dan KPU menetapkan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada tanggal 12 Februari 2018. Ketua KPU Jawa Barat, Bapak Yayat Hidayat, mengatakan dalam pidatonya bahwa berdasarkan keputusan KPU Jawa Barat nomor 145 tahun 2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jawa Barat, menetapkan hasil bahwa pasangan urut nomor 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Ruzanul Ulum mendapatkan suara terbanyak sebesar 7.226.254 suara atau sebesar 32,88%, seperti itu. Jadi walaupun hanya mendapatkan persentase 32,88%, itu tetap membawa Pak Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jawa Barat nih ya Bang? Betul sekali ya. Lanjut Bang, untuk gaya kepemimpinan Pak Ridwan Kamil sendiri ini bagaimana Bang? Ya, dari berbagai sumber yang saya kumpulkan terdapat dua gaya kepemimpinan ya dari Pak Ridwan Kamil. Yang pertama kepemimpinan visioner, dan yang kedua adalah kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Untuk kepemimpinan visioner Bapak Ridwan Kamil ini pada tahun 2019 beliau mendapatkan penghargaan sebagai Inspirational Leader se-Asia Pasifik dalam acara Gulf Insider Innovation Awards 2019 yang diselenggarakan di markas PBB. Penghargaan ini diberikan karena menganggap Bapak Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif dalam menjalankan kepemimpinannya. Program Pak Ridwan Kamil yang diapresiasi salah satunya yaitu program Desa Digital untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil juga sudah banyak mengeluarkan program inovasi lainnya yang berbasis digital dalam rangka menghadapi era industri 4.0. Berbagai program inovasi berbasis digital ini menunjukkan bahwa Kang Emil mampu mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa depan, khususnya era industri 4.0. Kemajuan teknologi semakin pesat sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat akan sangat tertinggal apabila tidak menggunakan digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Kemampuan Kang Emil mengidentifikasi perubahan tersebutlah yang dianggap sebagai pemimpin visioner yang bahkan diakui oleh dunia internasional. Seperti itu. Untuk kepemimpinan pengambilan keputusannya pada awal tahun 2020, Kang Emil yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dihadapkan pada situasi ketidakpastian dan situasi resiko. Hal ini karena masuknya virus corona ke Indonesia, yang mana pada awal Maret 2020 itu kasus pertama terjadi di wilayah Depok, dan itu wilayah di bawah kepemimpinan Kang Emil. Karena kasus pertama masuknya virus corona ke Indonesia itulah yang menyebarkan virus COVID-19 ke seluruh Indonesia hingga saat ini. Gaya pengambilan keputusan yang diambil Kang Emil adalah gaya kepemimpinan mengarahkan. Gaya pengambilan keputusan identik dengan sikap rasional dalam cara berpikir, efisiensi, dan juga logis. Gaya mengarahkan juga dicirikan dengan membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek, sehingga tidak jarang pengambilan keputusan yang terjadi didasarkan pada informasi yang terbatas dan sedikit alternatif. Pengambilan dengan gaya mengarahkan dapat kita lihat dari bagaimana respon yang diberikan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 atau 1 bulan setelah kasus pertama terkonfirmasi. Saat itu COVID-19 merupakan adalah hal baru bagi dunia, terutama di Indonesia. Selain itu, informasi yang tersedia juga sangat terbatas, sehingga perlu dibutuhkan adanya respon konkret untuk menekan penyebaran virus corona ke wilayah-wilayah lainnya. Kang Emil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk mengadakan rapid test massal dan swab test secara swadaya di tengah kondisi pemerintah pusat yang tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Berarti setelah tahun kepemimpinannya Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah mendapatkan penghargaan ya Bang? Ya, betul sekali. Dan itu dibuktikan di ajang Inspirational Leader se-Asia Pasifik di acara Gulf Insider Innovation Awards 2019. Luar biasa ya Bang? Luar biasa sekali ya. Yang terakhir nih Bang, political interest Pak Ridwan Kamil, ini seperti apa Bang? Menjelang kontestasi politik tahun 2024, Kang Emil memilih untuk bergabung ke Partai Golkar. Pria yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai kader di partai manapun ini akhirnya memberanikan dirinya untuk berkomitmen ke salah satu partai. Sebenarnya banyak yang mempertanyakan mengapa Kang Emil kok memilih masuk ke Partai Golkar.
Beliau pun menjawab ada 4 alasan mengapa beliau memilih Partai Golkar. Untuk yang pertama, Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah, partai Pancasialis, partai yang terbuka, sehingga ini menjadi sebuah minatnya. Dan yang kedua, Kang Emil menjelaskan kalau Golkar memiliki sejarah sangat panjang di mana mereka merupakan institusi yang terhormat. Menurutnya, maju mundurnya Partai Golkar bergantung pada individu-individu yang ada. Jika individu-individu ini berkualitas, maka yang diuntungkan adalah Indonesia, karena parpol akan mengambil keputusan-keputusan yang menjadi hajat hidup kita semua. Untuk yang ketiga, Kang Emil merasa hubungan komunikasinya dengan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Bapak Airlangga Hartarto sangat baik sejauh ini. Waktu dirinya mendapatkan musibah, Bapak Airlangga datang lebih dari sekali untuk menyampaikan rasa simpatinya, yang mana baginya itu kemanusiaan atau kehumanisan Pak Airlangga sangat diapresiasi. Jadi dalam politik menurutnya tidak semua tentang hal matematik, tetapi ada hal-hal kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Pak Airlangga kepada dirinya, seperti itu. Untuk yang keempat, Kang Emil menilai Golkar sangat konsisten sampai hari ini dan selalu fokus membangun kekaryaan dan progresif, seperti itu. Oke, jadi kita udah nemu jawaban ya. Betul tentang sekali. Partai mana yang ingin dilabui oleh Pak Ridwan Kamil. Betul sekali, yaitu ya. Golkar. Partai Golkar ya. Oke. Jadi Bang Zul, ya. Ada berita yang saya dapatkan nih. Iya. Kalau Pak Ridwan Kamil itu salah menyebut bahwa dirinya itu gubernur DKI. Oh iya? Nah, apakah itu merupakan tujuan selanjutnya Pak Ridwan Kamil? Saya tidak tahu. Kita belum tahu ya. Belum tahu ya. Nah, bagaimana menurut sahabat Kontenpedia? Kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mendapatkan update terbaru mengenai Kontenpedia, kalian dapat mengaksesnya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam sejahtera. Salam. Terima kasih Bang. Terima kasih.